سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تعالى فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, sallallahu wa yakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang telah curahkan kepada kita semuanya dari berbagai macam kenikmatan, baik yang lahir maupun yang batin, nikmat duniawiyah, apalagi nikmat diniyah yang tidak mungkin kita menghitungnya satu persatu. Termasuk diantaranya adalah perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam aktivitas yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu thalabul ilm. Karena thalabul ilm adalah wajib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan dalam hadis qudsinya Allah Ta'ala berfirman, dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa ma taqarraba li 'abdi wa ma taqarraba li 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari pendekatan diri hambaku kepadaku melebihi pendekatan diri dengan sesuatu yang aku wajibkan, kata Allah Ta'ala. Sehingga setiap aktivitas yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam seorang hamba mengerjakannya taqarruban ilallah, itulah aktivitas yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, melebihi dari aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ya, para mahasiswa Stikes Madani, assalamualaikum warahmatullahi. Adalah merupakan keberuntungan yang besar bagi antum
ketika dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa kuliah di tempat yang tidak hanya dipelajari di dalamnya ilmu-ilmu duniawi. Mengapa itu bagian keberuntungan yang besar? Karena banyak manusia yang mereka tidak mendapatkan kesempatan, bahkan ya bisa jadi di antara antum ada yang jalur untuk lebih besar lagi keberuntungannya ketika kemudian dipilih Allah Ta'ala untuk lebih menolong agama Allah Ta'ala dari sisi berdakwah ke jalan Allah Ta'ala dengan mengajak manusia ke jalan agama Allah Ta'ala, ke jalan mentauhidkan Allah Ta'ala. Saya husnudzon kepada antum semuanya bahwa antum kuliah tujuannya tentunya bukan ya, saya ulangi. Saya husnudzon kepada antum semuanya bahwa tentunya antum lelah, letih, bersusah payah kuliah kedepannya tentunya bukan semata-mata untuk dunia, tetapi adalah bagaimana dengan dunia yang
Ambon geluti itu bisa bermanfaat bagi jantung dan juga bermanfaat bagi orang lain. Maka tentunya kalau kemudian Allah mudahkan kepada kita untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dari dunia kita, tetapi kita lebih bermanfaat bagi orang lain, lebih luas, lebih banyak, tentunya itu lebih menyenangkan. Dan kita tidak tahu apa takdir Allah terhadap kita semuanya. Ya, sedikit sedikit apa yang saya alami ketika kecil. Saya ditanya pengen jadi apa, pengen jadi guru. Dan jalur pendidikan saya alhamdulillah memang jalur pendidikan. Sehingga saya daftar di Kependidikan Universitas Gadjah Mada jurusan matematika. Alhamdulillah selesai. Karena ketika saya kecil, saya melihat bahwa guru itu besar jasanya. Apalagi lagu yang sangat populer, pahlawan tanpa benda jasa. Ya, saya ingin ikut bagian. Semula cita-citanya guru SD aja. Ya, dan alhamdulillah kemudian Allah takdirkan dari jurusan untuk guru matematika sekarang menjadi guru dalam bidang agama, dan juga merupakan perjuangan yang sangat besar. Maka tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi antum secara ijazahnya lulusan Stikes, tetapi diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, ya, di samping bekerja sebagai perawat atau peracik obat-obatan atau kemudian di bidang-bidang mana saja di yang terkait dengan kesehatan, tetapi tetap bisa berdakwah di jalan Allah SWT. Karena kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, dan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan pokok dari pengajaran Al-Quran adalah pengajaran maknanya. Yang paling dasar, yang paling pokok dari pengajaran Al-Quran adalah pengajaran maknanya. Ya, ikhwan rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan pagi hari ini kurang lebih 1 jam ke depan, dengan tanya jawabnya kepada temanya nanti antum sebutkan sendiri, ya, kira-kira apa dari materi kita. Sebelumnya saya bertanya kepada antum semuanya, bahwa tidak dipungkiri bahwa setiap kisah yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala dari orang-orang terdahulu yang hidup sebelum kita, baik yang dikisahkan kisah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, dari kisah-kisah yang baik, tujuannya untuk apa? Kisah orang-orang yang dikisahkan Allah Ta'ala, yang kisah yang baik, tujuan dikisahkannya untuk apa? Untuk untuk contoh, untuk teladan, agar kita apa? Ikut pada bagian yang dikisahkan itu setidaknya, pada peristiwa atau kisah yang dikisahkan. Dan itu banyak sekali yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala dari para anbiya dan orang-orang soleh terdahulu. Dan ada yang secara khusus disebut sebagai contoh baik bagi kita siapa?
Yang secara khusus disebut ada siapa? Langsung disebutkan Rasulullah SAW. Satunya siapa? Selain Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu siapa yang dimaksudkan? Sungguh telah ada pada kalian pada diri Rasulullah. Siapa yang dimaksudkan? Muhammad SAW. Teladan yang baik bagi yang mengharapkan pertemuan Allah dalam negeri akhirat. Yang satunya siapa? Ibrahim alaihissalam. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma iqaulul qawmi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawatun baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi ada Ibrahim alaihissalam. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil keteladanan yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam untuk kita semuanya. Tadi kita sudah sepakat bahwa kalau ada seorang yang dikisahkan perbuatannya, aktivitasnya oleh Allah SWT, walaupun tidak disebutkan di situ untuk apa, tetapi kita pasti bahwa di antara hikmah dalamnya adalah agar kita meneladaninya, mencontohnya, setidak-tidaknya pada apa yang dikisahkan tersebut. Ya. Nah, saya akan mengambil dari doa Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 35-36, di mana Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, "Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam rabbi inna kunna adlalna katsiran minan nas." Wa qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Kita mengingat tadi ada pelajaran di sana. Rabbi ja'al hadzal balada aminan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri apa? Negeri Mekah, sebagai negeri yang damai, sentosa, yang aman, yang tentram. Wajnubni wa baniya anak budal asnam, serta jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala, kepada patung-patung. Rabbi inna hunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya patung-patung tersebut telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ikhwafidina sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini, kalau kemudian seseorang itu merenungkan dengan seksama, dengan penuh perhatian, itu ada pelajaran yang sangat berharga. Yang semestinya itu semuanya pun kita miliki. Jadi apa yang ada pada diri Ibrahim tersebut semestinya kita miliki semuanya tanpa kecuali. Apa pelajaran yang berharga? Dan inilah yang menjadi sentral tema kita pada pagi hari ini, insya Allah. Ya, siapa yang mau menjawab? Yang bisa mengambil kesimpulan di sini. Dari doa Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam Rabbi inna hunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, itu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, damai, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan kepada berhala. Karena oleh Tuhanku, sesungguhnya penyembahan kepada berhala itu
telah menyesatkan mayoritas manusia, kebanyakan manusia atau banyak manusia. Ya, siapa yang jawab tepat kita kasih hadiah. Pentingnya tauhid. Ada benarnya, tetapi kurang tepat. Ada benar tapi kurang tepat. Yang lebih menunjuk lagi. Ya, ada benarnya tapi kurang tepat. Yang tepat. Saya lebih persempit lagi dari wajibni wa baniya anak udah asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan kepada berhala. Pentingnya tauhid dan pentingnya kita menjadi syirik seperti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang lebih tepat lagi nanti kamu pentingnya mendoakan anak keturunan. Ya, itu jawabannya benar kurang tepat. Ada lagi? Ada lagi? Menetapkan tauhid dari dalam keluarga, mulai dari keluarga. Ya, benar, tapi kurang tepat. Kita harus menghindari penyembahan berhala. Kita harus menghindari penyembahan berhala. Betul. Ya, betul. Tapi saya ingin cari yang lebih tepat lagi. Menafikan semua sesembahan selain Allah. Menafikan semua betul. Dan kurang tepat. Yang belum apa? Yang belum. Nah, Menjauhkan diri dari kesyirikan. menjauhkan dari kesyirikan. Betul ya, sama dengan betul. Ya. Ya. Jadi yang jawab duluan apa tadi? Ini ya, kata kasih hadiah kan. Ya, ini hak saya kan ya. Ya, jadi berhak saya untuk menghadiahkan yang hak saya. Ya, jadi memang yang lebih tepat lagi adalah adanya terpatri dalam jiwa kita al-khauf minas syirik. Yaitu senantiasa ada perasaan takut dari kesyirikan. Takut kalau terjerumus dalam kesyirikan. Maka sebagian ulama membawakan dalam judul babnya al-khauf minasyirk, senantiasa ini ayat ini yang dibawakan. Ayat ini itu keteladanan pada diri Ibrahim alaihissalam. Al-khauf minasyirk, yaitu perasaan takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Pada ayat di atas ada beberapa indikasi atau dalalah penunjukan yang menunjukkan bahwa pribadi Ibrahim alaihissalam itulah sosok yang amat sangat takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini supaya nanti kita introspeksi semua ya. Kita tanpa kecuali termasuk bicara untuk introspeksi diri. Betulkah bahwa perasaan takut itu sudah ada dalam diri kita? Kuat atau lemah? Padahal kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sedemikian kokohnya di dalam memperjuangkan tauhid dan memberantas kesyirikan sampai dia diusir. Ya, sampai dulu diusir oleh bapaknya.
Dan kemudian atas perintah Allah berhijrah ke Mekah. Coba kita cermati baik-baik. Pada ayat ini kita ini mahasiswa terbiasa dengan berbicara ilmiah. Kalau ngomong itu harus punya dasar ya, punya alasan, ya. Tidak asbun, tidak asal bunyi. Coba nanti antum sepakat nggak dengan saya? Yang dari ayat di atas kita bisa ambil kesimpulan bahwa Ibrahim alaihissalam itu pribadi yang amat sangat takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang pertama dari tempat beliau berdoa. Beliau berdoanya di mana? Di Mekah, ya. Insya Allah antum sedikit banyak tahu tentang sejarah terjadinya kota Mekah. Ketika Ibrahim alaihissalam hijrah dari Palestina kemudian ke Mekah, di Mekah ada penduduknya enggak? Ada penduduknya tidak? Tidak ada. Kemudian beliau bersama anak istrinya membangun rumah Allah di situ, kemudian berbondong-bondong manusia. Nah, berarti sejak kedatangan Ibrahim alaihissalam sampai kemudian beliau berdoa ini, ada nggak kehidupan kesyirikan di situ? Ada nggak Mas Ibrahim beserta masyarakatnya? Ada nggak fenomena kesyirikan? Ada nggak? Tidak ada, karena kesyirikan itu baru terjadi itu jauh setelah di Jazirah Arab, itu baru terjadi jauh setelah meninggal Ibrahim dan setelah generasi demi generasi, yaitu ketika masa Amr bin Luhai al-Khuzai. Itu orang yang pertama kali membawa kemusyrikan di Jazirah Arab, ya. Yang kemudian Allah utus setelah demikian parahnya di Jazirah Arab, Allah utus Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Tetapi jadi sebelumnya tidak ada. Jadi berarti sekarang apa kesimpulannya? Ya kan? Benar nggak kesimpulan kita jadinya? Beliau itu berdoa di sebuah tempat, di sebuah wilayah yang fenomena kesyirikan tidak di depan mata dan tidak didengar oleh telinga, tetapi masih tetap berdoa kepada Allah Taala. Ada nggak dalalah atau penunjukan di situ bahwa perasaan takutnya sangat besar? Sebab kalau kemudian pada umumnya kalau orang takut terhadap sesuatu itu kalau apa? Kalau fenomenanya ada atau dia tampak. Setelah tidak ada, jauh dari kehidupannya, jauh dari masyarakatnya, kalau perasaan itu masih ada, berarti ketakutannya sangat besar, kekhawatirannya sangat besar. Jadi tetap terpatri rasa takutnya tersebut. Itu yang pertama, ya. Nah, kalau Ibrahim alaihissalam saja yang tidak pernah di dalam kehidupannya setelah itu, ya, setelah hijrahnya, dari melihat fenomena kesyirikan, kemudian mendengar dari masyarakatnya, itu saja masih takut. Bagaimana dengan kita mestinya? Semestinya lebih takut karena kesyirikan di depan mata, terdengar oleh telinga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari redaksi doanya. Kita lihat redaksi doa beliau. Beliau berdoa itu wajibni, jauhkanlah aku. Beliau tidak mengatakan wala taj'alni, jangan engkau jadikan aku. Secara konkretnya
kalau kemudian Allah kabulkan doa tersebut, antara jauhkanlah aku dengan janganlah kau jadikan aku, kalau dikabulkan, manapun redaksi yang ada, beliau musyrik atau tidak? Kalau dikabulkan doa tersebut, musyrik atau tidak? Tidak. Walaupun doanya wala tajalni, jangan kau jadikan, atau wasnudni. Kalau seandainya beliau berdoa dengan redaksi yang kedua pun, ya wala tajalni, jangan kau jadikan aku, beliau tidak musyrik juga. Tetapi ada kadar perbedaan antara redaksi jangan kau jadikan aku dengan jauhkanlah aku. Seseorang yang berdoa kepada Allah Ta'ala untuk supaya tidak dijadikan syirik, berarti ada perasaan takut. Tetapi mana yang lebih besar perasaannya? Antara jangan dijadikan, jangan kau jadikan, sama jauhkanlah. Mana yang lebih besar rasa takutnya? Jauhkanlah tentunya, kan? Jauhkanlah. Ya, sebagai ilustrasi, ya, antum takut ular tidak? Orang kesehatan nggak takut ular ya? Sedikit-sedikit. Ya takut digigit ular, takut. Ya. Adik antum, apalagi yang akhwat, takut ular ya? Takut ya. Ya, adik antum yang kecil takut. Nah sekarang kalau sama-sama lihat ular, mana yang berusaha lari, mana yang kemudian tidak lari? Yang lebih takut di antara keduanya itu mesti apa? Dia lebih menjauh, ya kan? Sama-sama takut, tetapi yang takutnya tidak terlalu besar masih bisa dekat. Tetapi yang takutnya lebih besar, dia minta dijauhkan. Kayak kalau itu di laut itu gelombang, antum tetap takut tenggelam juga, walaupun sambil berenang, tapi ada khawatiran jangan-jangan terseret. Tetapi adik antum yang masih kecil itu lihat airnya itu ketakutan, didekatkan dan mau dia mintanya apa? Dijauhkan karena perasaan takutnya lebih besar, jadi minta dijauhkan. Ini menunjukkan bahwa pada diri Ibrahim alaihissalam ada ketakutan dan sangat besar. Sampai kemudian beliau meminta itu jauhkanlah, tidak hanya sekedar jangan kau jadikan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, antum perhatikan dari kesyirikan yang beliau takutkan. Wajudni wabaniya anak budal asnam, dari menyembah berhala. Di dalam bahasa Arab ada asnam, ada wasan, ada sonam, ada wasan. Sonam jamaknya asnam, wasan jamaknya ausan. Di mana letak perbedaannya? Kalau sonam itu bentuknya patung. Kalau wasan tidak mesti patung. Maka Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai wasan. Beliau tidak mengatakan jangan kau jadikan kuburanku sebagai sonam, tetapi jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasan. Maknanya sama-sama sesembahan, berhala. Tapi kalau patung itu berhala yang dalam bentuk patung, sesembahan yang dalam bentuk patung. Kalau wasan berhala, tetapi yang tidak mesti dalam bentuk patung. Maka kuburan termasuk dalamnya. Nah sekarang kalau ditinjau dari sisi jelas dan tidaknya, mana yang lebih jelas? Antara berhala yang dalam bentuk patung atau berhala yang dalam bentuk wasan?
Nabi Ibrahim alaihissalam masih juga khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, walaupun yang sangat jelas, yang semua orang tahu. Kalau menyembah berhala itu musyrik. Kalau menyembah kuburan tidak banyak yang tahu. Tapi kalau menyembah patung itu jelas, mudah dikenali, itu syirik. Tapi kalau menyembah orang soleh, menyembah kuburan, belum tentu orang itu tahu. Nah, menyembah patung saja Ibrahim masih khawatir akan terseret. Apalagi sesuatu yang tidak jelas, yang syiriknya masih sama, lebih khawatir lagi. Maka dari doa Ibrahim di atas, kita bisa ambil pelajaran tadi, bahwa ternyata pada diri Ibrahim alaihissalam tertanam perasaan takut yang demikian besarnya dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu Ibrahim alaihissalam. Maka setelah membawakan ayat di atas, salah seorang ulama salaf dahulu mengatakan, beliau bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim, lalu siapa yang merasa aman dari musibah terjerumus ke dalam kesyirikan setelah Ibrahim tidak merasa aman? Aslinya ini istifham ingkari, pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah diketahui. Apa jawabannya? Mestinya apa jawabannya? Ada atau tidak ada? Lalu siapa? Apa yang merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan setelah Ibrahim saja yang merasa aman? Ada yang merasa aman? Semestinya tidak ada. Semestinya. Tetapi kata-kata semestinya berarti pada kenyataannya tidak. Maka Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah mengomentari perkataan Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim, yang mestinya tidak ada seorang pun yang merasa aman dari terjerumus dalam kesyirikan setelah Ibrahim saja tidak merasa aman. Tetapi dijawab oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, ada. Maka berarti fala ya'manul bala minhu illa man wajahil bihi wa bima yukhlisuhum min. Ya memang tidak ada itu, kecuali tidak ada yang merasa aman dari bala ini, itu terjerumus kecuali orang yang dia jahil terhadap kesyirikan dan kepada hal-hal yang bisa membersihkan seseorang dari kesyirikan. Yaitu berupa ilmu tauhid dan apa yang diturunkan oleh Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti lawatnya mengikuti sunnah Nabi begini ya. Ini kalau ada lawat begini, sud. Nah ini lawatnya. Ya terus ini loh. Ya, bukan ini yang dibuang. Lawatnya yang dimakan bukan. Ya. Jadi lawatnya celupkan. Tuh masih hidup tuh. Terus lauknya dibuang, ya minumnya dulu. Untuk orang kesehatan yang mengingkari ini enggak sehat bisa kafir. Iya, betul. Iya, ini tetap sehat. Kalaupun saya sakit setelah ini, lakotullah, itu bukan karena tadi, bukan, ya, perkara yang lainnya. Ini, nah silakan antum teliti. Ini
dalam dua sayap ini itu ada satunya ya, kalau hingga itu dengan sayap yang ada racunnya. Tetapi satu sayap itu ada penawarnya, jadi kalau dicelupkan maka menjadi tawar lagi gitu, airnya. Nah, gitu. Jadi sunahnya dicelupkan. Ya. Tadi sampai mana? Ya, sekarang kita menggunakan bahasa matematika ya. Antara perbandingan perasaan aman dengan keilmuan tentang syirik dan antara aman terjerumus dalam kesyirikan, antara keilmuan dengan syirik dengan kejahilan. Maka mana yang berbanding lurus dan mana yang berbanding terbalik? Ya, semakin paham tentang syirik itu berbanding lurus dengan apa? Tadi ada rasa aman dari kesyirikan dengan aman dari tersebut, beda ya. Perasaan aman dari tersebut kesyirikan, kemudian aman dari tersebut kesyirikan, kemudian jahil tentang syirik, berilmu tentang syirik. Nah, perasaan aman, merasa dirinya aman dari syirik itu berbanding lurus dengan apa tadi? Dengan kejahilan. Dengan kejahilan. Jadi semakin orang itu bodoh tentang syirik, maka akan semakin merasa aman. Semakin merasa aman. Kemudian semakin seseorang itu paham tentang syirik, berbanding lurus dengan apa? Perasaan takut. Berbanding lurus dengan perasaan takut. Nah, berbanding terbaliknya yang mana? Semakin merasa ya, semakin merasa aman berarti semakin tidak aman kan? Atau seseorang yang semakin merasa aman karena dia tadinya kan semakin, orang yang semakin bodoh dia semakin merasa aman. Tetapi mana yang lebih besar kemungkinannya terjebak kesyirikan? Orang yang merasa aman. Jadi semakin merasa aman, maka dia yang semakin tidak aman. Semakin merasa aman, dia yang paling tidak aman. Tetapi yang semakin merasa aman, dia yang paling aman. Paling aman. Walaupun semuanya kembali kepada takdir Allah Ta'ala, tetapi tadi kita sebagai manusia adalah diperintah untuk berusaha. Maka rahimani warahmatullah. Sekarang kalau kemudian ini sekarang tinggal diri kita, diterapkan pada diri kita tadi. Nah, saya di dalam batin saya ada nggak kekhawatiran? Jangan-jangan nanti dalam perjalanan hidup saya musyrik. Atau jangan-jangan saya sekarang juga sudah musyrik. Nah, kalau kemudian itu semakin nggak ada, berarti apa? Berarti itu karena belum tahu sih diri, karena belum tahu aja. Maka tadi semakin bersama. Dan itu memang berbanding lurus. Seseorang itu ada kekhawatiran yang sangat besar di dalam dirinya. Nanti kalau seseorang itu mengetahui betul tentang hakikat kesyirikan,
tentang pernak-pernik kesyirikan dan tentang berbagai macam hal yang terkait dengan kesyirikan itu baru. Sehingga tidak ada dalam kehidupan dunia ini seberapapun besar menakutkannya yang lebih menakutkan baginya dari kesyirikan. Ya, ada beberapa latar belakang mengapa seseorang mesti takut dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang pertama itu karena bahayanya, dan ini yang paling pokok ya. Yang paling pokok itu karena bahayanya. Orang kalau kemudian mengingat bahaya kesyirikan ini, sesungguhnya cukup bagi dia untuk tidak ada dalam kehidupan dunianya perjalanan hidup dia yang lebih mengkhawatirkan bagi dia melebihi terjerumus dalam kesyirikan. Pertama tadi karena bahayanya. Apa saja bahaya syirik? Banyak. Kita sebutkan yang di akhirat saja lah. Karena semua bahaya dunia itu ringan selama tidak berdampak kepada akhirat. Maka bahaya yang paling berat adalah bahaya yang dampaknya dirasakan di akhirat, karena itu abadi. Di antara bahayanya yang populer yang pertama Allah tidak akan mengampuninya. Jelas ya, surat An-Nisa 116 atau 85. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni yang lebih rendah daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka kerugian yang sangat besar kalau kemudian seorang punya dosa yang Allah tidak akan mengampuninya selamanya. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan dua dosa tersebut, itu dosa kesyirikan. Yang kedua, nasibnya abadi di dalam neraka. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, innahum man yusyrik billah faqad harrama al-jannah wa ma'ahu nar wa ma lil zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat abadinya neraka, dan tidak akan ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik itu. Dan yang itu berarti amal dia sepanjang hidupnya, sesoleh apapun, sebanyak apapun, sebagus apapun, kalau kemudian ternoda dengan noda kesyirikan, maka sia-sia. Walaqad uhiya ilaika wa alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Katakan, sesungguhnya telah diajukan kepadaku dan kepada orang-orang sebelumku dan para nabi, jika engkau mempersekutukanku, saya akan hapus amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Sirnanya seluruh aktivitas amal soleh seorang itu sudah cukup bagi kita semuanya untuk senantiasa letakkan di depan mata kita. Jadi letakkan di depan mata kita dengan sepenuh hati bahwa perjalanan hidup saya jangan sampai masuk ke dalam perangkap kesyirikan. Dan itu tidak mungkin bisa terwujud kalau orangnya sendiri tidak tahu perangkap kesyirikan itu apa saja. Gimana dia bisa menghindari perangkap yang dia tidak tahu perangkap itu sendiri, kan? Bagaimana cara orang terhindar
terhindar dari ranjau. Kalau dia tidak tahu di mana letak ranjaunya, bisa? Dia kira nggak ada ranjaunya, ternyata ranjau juga. Dia harus tahu ranjau-ranjaunya itu apa saja, di mana saja, untuk dia bisa terbebas dari perangkap ranjau. Maka demikianlah orang bisa terbebas dari kesyirikan. Sekarang orang sudah tahu ranjaunya, mesti dia bisa bebas atau bisa bebas dan bisa tidak. Dia sudah tahu di mana ranjaunya berada. Apa saja ranjaunya itu? Apakah mesti orang yang menghindari ranjau terhindar ranjau? Tidak mesti, karena kadang dia gagal menghindarinya. Apalagi yang tidak mengetahuinya. Apalagi yang tidak mengetahuinya. Maka berarti inti dari adanya perasaan takut adalah buahnya. Percuma kalau ada perasaan takut tidak ada buahnya, tidak ada fenomena yang muncul sebagai perasaan takut. Sekarang antum takut motor antum kehilangan, takut sekali, motor baru kredit lagi. Jadi saya kalau kehilangan. Kemudian nggak ada tanda-tanda kalau takut gimana, diparkir begitu saja kuncinya nempel di situ lagi. Terus antum bilang takut. Percaya nggak orang? Percaya atau tidak orang kalau kemudian antum takut motornya hilang, tetapi sementara parkirnya sembarangan tidak dititipkan, kemudian apa kuncinya nempel? Itu. Ya. Kalau orang takut sekali, bahkan dia untuk sangat berusaha untuk tidak lupa. Beda kalau kemudian di parkirnya di dekat pohon, kemudian itunya apa? Jadi orang tolong ya, ini motor saya. Kemudian dilihat itunya ada apanya? Ada gemboknya. Terus ternyata dia bawa rantai di ikatan di pohon kunci. Kemudian masih itu ada kunci rahasianya itu apa? Jadi di dalam joknya itu, di bawah joknya ada apa? Jadi kalau satu nggak bisa. Itu baru. Antum ya soalnya khawatir sekali itu kredit baru mikir sekali gitu. Kalau sampai hilang gimana? Wajar kan kalau kemudian itu baru. Memang karena apa? Perasaan takutnya sangat besar, usahanya pun maksimal sesuai dengan perasaannya yang ada. Jadi ada kelihatan usahanya konkret gitu. Nah sekarang tinggal kita. Maka besarnya rasa takut itu ada korelasinya dengan apa? Besarnya usaha. Semakin gak ada usahanya berarti itu bukti gak ada rasa takutnya, rendahnya rasa takut. Ya gitu aja. Ini babi renungan, introspeksi diri. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun status kita, tapi semua kita mendapatkan atau mempunyai kewajiban yang sama dan resiko yang sama. Siapa yang paling sukses hidupnya dari jerat kemusyrikan, dia yang paling sukses dunia dan akhirat. Dan siapa yang hidup maka dia terjerat dari kemusyrikan, maka dia yang paling merugi, siapapun dia orangnya, apapun kedudukannya. Itu kita sama statusnya dalam hal itu. Sama-sama punya kewajiban tanggung jawab untuk keselamatan diri dunia dan akhirat, untuk terbebas dari kesyirikan. Ini tidak yang guru matematika, tidak yang perawat, tidak yang ahli farmasi, tidak kemudian yang bidan, semuanya sama dalam ini, punya tugas sama, yaitu hidup di muka bumi menghadap kepada utara sebagai seorang yang berkembang, yang bersih dari noda syirik. Siapa yang gagal maka dia celaka untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Masih ada 10 menit kurang lebih untuk berjawab. Silakan. Nah, kita langsung aja sesi kedua. Kalau
Ada pertanyaan dari Iwan dan Awan, minimal satu Iwan dan satu Awan untuk mempersingkat waktu. Silakan Ustaz Asyar Pemsar ini. Mohon secara singkat perangkap syirik itu kalau Ustaz, sehingga efektif bisa dihindari. Ya, inilah tabiat manusia sekarang. Maunya serba instan, ya. Termasuk dalam ilmu syirik pun instan. Kalau bisa sekali belajar selesai. Ya, perangkap kesyirikan meliputi lisan, anggota badan dan hati. Perinciannya sangat banyak. Perinciannya sangat banyak. Mana yang bentuknya lisan, mana yang bentuknya perbuatan anggota badan, mana yang bentuknya hati. Dan di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah itu dijelaskan satuan-satuannya. Hal-hal yang terkait dengan hati, hal-hal yang terkait dengan lisan, hal-hal yang terkait dengan perbuatan badan. Yang itu globalnya begitu. Kalau perinciannya jangankan kita, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang terdidik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika perincian itu belum sampai, sudah disampaikan perangkap umum ya, dan beberapa contoh perangkap. Tetapi ketika satuan perangkap belum sampai, terperangkap juga. Kalau tidak kemudian rahmatullah ta'ala, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak hal Nabi itu langsung mengomentari tentang terjerumusnya sahabat dalam kesyirikan. Padahal mereka adalah sahabat Nabi, ahli bahasa Arab, dan kemudian sudah dijelaskan secara umum, kaidah-kaidah umum, lalu kemudian beberapa contoh, tapi pada satuan-satuannya itu kadang kena juga. Maka inilah butuh rutinitas, butuh kontinu. Maka bisa secara mandiri, bisa kemudian dengan berburu. Maka kita harus bertafakuh fiddin, dan pokok tafakuh fiddin. Hakikat tafakuh fiddin adalah ketika seseorang dia memahami tentang asal dari din ini. Kemudian kesempurnaannya lah ketika dia juga memahami yang lain. Allah alam shawab. Ya, yang lainnya silakan. Terkait dengan syirik Ya. saya pernah melihat orang itu berdoa yang meminta dari Allah atau dari hati, di depan dia ada minyak. Nah itu seperti itu termasuk syirik yang dikatakan besar atau Ya, dia berdoanya kepada Allah Taala. Maka tergantung keyakinannya. Kalau keyakinan dia juga bahwa dengan menyana dan menyana. Kalau kemudian doanya dia menyana, itulah semata-mata sebagai aslinya dia seorang muslim dulu, tapi sebab kalau dia aslinya muslim kita enggak. Aslinya dia muslim ya, muslim kemudian menggunakan kemenyan dan dia berdoanya kepada Allah Taala semata, dan menyanyi ini dianggap sebagai saran yang lebih untuk Allah Taala mengabulkannya, maka ini bid'ah dan sarannya kepada kesyirikan. Bid'ah dan sarannya kepada kesyirikan, karena Allah tidak menjadikan cara seperti itu untuk lebih mempercepat doa. Tetapi kalau kemudian bahwasanya di samping tadi dia berdoa kepada Allah Taala juga ada keyakinan kepada iktiqad dengan adanya ada roh halus yang dia pun dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, dengan harapan juga dia juga memperantarai dia kepada Allah Taala, ikut serta memintakan. Kalau dia berdoa kepada Allah dengan kemenyan, ada roh halusnya yang ikut juga memintakan kepada untuknya, maka ini syiriknya syirik besar. Walaupun dia doanya kepada Allah Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu dengan menjadikan patung atau berhala dengan keyakinan ada roh sucinya.
yang mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala, memerantai mereka kepada Allah Ta'ala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila sulfa walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila sulfa. Tidaklah kami, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung diri mereka menyatakan tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Atau wa yaquluna min duni ma la yaqulun wa yaquluna haulai syufa'una illallah. Mereka beribadah kepada Allah yang tidak memberikan manfaat dan manfaat kepada mereka, namun mereka mengatakan haulai, mereka itu yang akan memintakan kami kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kemudian ada keyakinan dari yang berdoa, walaupun dia berdoa juga kepada Allah, tetapi juga ada keyakinan, ada pihak lain yang ikut mendoakannya, ikut menjadikan dia lebih dekat kepada Allah dengan